Halo teman-teman Serabi Pajak Channel, di sini ada info baru, info yang positif ya teman-teman dari DJP, yaitu ada CAP nomor 71/PJ/2026 itu tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT tahunan badan tahun 2025. Nah, di sini langsung singkat saja ya, untuk isinya pada intinya adalah DJP itu memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif. Sanksi administratif itu kan ada sanksi bunga dan sanksi denda ya teman-teman. Jadi mencakup dua itu. Jadi ada relaksasi penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan. Yang pertama, keterlambatan pelaporan SPT tahunan badan. Yang kedua, keterlambatan pembayaran PPh 25 badan. Yang ketiga, kekurangan pembayaran PPh 25 badan atas SPTY. Nah, ketiga ini teman-teman diberikan relaksasi atau berupa penghapusan sanksi administrasi sampai tenggat waktunya itu adalah 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan. Untuk SPT tahunan badan tahun 2025, tanggal jatuh tempo pelaporannya itu kan akhir bulan April tahun 2026 ya teman-teman, akhir April tahun 2026. Maka untuk penghapusan sanksi administrasinya itu diberikan waktu 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo, maka 1 bulan setelah akhir April itu berarti akhir Mei tahun 2026. Jadi teman-teman perlu di sini diperhatikan bahwa yang diberikan relaksasi oleh DJP itu adalah sanksi administrasinya, bukan perpanjangan pelaporan. Pelaporan SPT tahunan badan tahun 2025 itu tetap di akhir April, tidak ada perpanjangan pelaporan. Tetapi DJP memberikan tenggat waktu sampai akhir Mei itu hanya untuk penghapusan sanksi administrasi ya teman-teman. Jadi bedanya apa? Kalau misalnya kalimatnya itu perpanjangan SPT dan penghapusan sanksi administrasi, bedanya kalau misalnya DJP membuat aturannya itu kalimatnya adalah memperpanjang jangka waktu pelaporan SPT tahunan badan tahun 2025. Nah, efeknya apa? Efeknya bagi teman-teman yang sedang mengajukan permohonan KSWP itu kemungkinan akan disetujui walaupun teman-teman belum lapor SPT tahunan badan tahun 2025. Jadi sekali lagi ya teman-teman, misalnya DJP ini memberikan relaksasi ini berupa perpanjangan SPT tahunan badan tahun 2025. Maka itu kan nanti 1 bulan ya setelah jatuh tempo, berarti kan misalnya DJP memberikan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT tahunan badan tahun 2025 itu sampai akhir bulan Mei tahun 2026. Maka teman-teman yang sedang mengajukan permohonan KSWP, walaupun teman-teman belum melaporkan SPTY atau belum mengajukan permohonan perpanjangan SPT tahunan badan, itu permohonan KSWP-nya teman-teman itu kemungkinan besar akan diterima. Gitu ya, teman-teman. Kemungkinan besar akan diterima karena memang ada perpanjangan pelaporan ya. Tapi di sini itu kalimatnya adalah aturan yang dikeluarkan oleh DJP itu adalah hanya relaksasi untuk penghapusan sanksinya, bukan keringanan atau perpanjangan jangka waktu pelaporan ya, tapi penghapusan sanksi administratifnya. Efeknya apa? Efeknya buat teman-teman yang ingin mengajukan KSWP, misalnya teman-teman nih ingin mengajukan KSWP tapi teman-teman belum lapor ya. Misalnya teman-teman ingin mengajukan KSWP, tapi teman-teman belum lapor nih SPT tahunan badan. Memang kalau secara logika kan relaksasi penghapusan sanksi administrasi sampai Mei itu kan artinya juga pelaporan SPT badannya itu kan berarti masih bisa ya di bulan di akhir Mei ya teman-teman. Tetapi ini efeknya itu untuk orang-orang yang terutama ya yang ingin mengajukan permohonan KSWP. Efeknya adalah ketika teman-teman mengajukan permohonan KSWP, misalkan katakanlah di bulan Mei, itu akan ditolak oleh sistem atau jadi statusnya tidak valid. Karena teman-teman dianggap belum melaporkan SPT tahunan badan tahun 2025. Kenapa bisa tidak valid? Karena tadi DJP itu memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi, bukan perpanjangan pelaporan SPT tahunan badan. Maka
DJP atau sistem Cortex masih menganggap untuk SPT tahunan badan tahun 2025 itu tenggat waktunya atau jangka waktu pelaporannya, deadline-nya itu tetap masih di akhir April tahun 2026. Maka ketika teman-teman belum melaporkan sampai detik ini, misalnya belum melaporkan SPT tahunan badan tahun 2025, maka permohonan KSWP teman-teman itu pasti akan ditolak atau statusnya tidak valid oleh Cortex karena di sini peraturannya itu adalah relaksasi penghapusan sanksi administrasi, bukan perpanjangan SPT tahunan badan. Itu ya teman-teman perbedaannya, walaupun mungkin secara logika kalau dilihat kalimatnya ini kan sebenarnya secara logika sama aja ya. Toh juga berarti kan kalau misalnya kita lapor nih SPT tahunan badannya di akhir bulan Mei, itu kan berarti ya nggak kena ya, sanksi administrasinya juga sama ya secara logika ya teman-teman ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya teman-teman masih baru lapornya di bulan Juni misalkan masih telat juga, nah itu mungkin perhitungan sanksinya itu dimulainya tuh sejak di akhir bulan Mei atau di awal bulan Juni ya gitu ya, bukan di awal Mei gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada penjelasan ya teman-teman. Penjelasannya ini sebenarnya sama kayak waktu itu juga ada peraturan relaksasi ya, relaksasi untuk eh, implementasi sistem Cortex, jadi relaksasi pelaporan PPh. Kalau teman-teman masih ingat ya di awal tahun 2025. Jadi intinya adalah di peraturan ini menegaskan bahwa nanti teman-teman itu tidak akan mendapatkan STP atas denda atau atas sanksi telat lapor atau telat bayar ya tadi ya, sanksi administrasi tersebut teman-teman tidak akan mendapatkan STP. DJP tidak akan menerbitkan STP, tetapi misalnya diterbitkan STP maka itu bisa teman-teman mengajukan permohonan untuk dihapus ya teman-teman dengan menunjukkan mengacu pada keputusan ini ya teman, CAP ini ya teman-teman yang disahkan di 30 April tahun 2026. Dan juga teman-teman di sini juga ada penegasan untuk wajib pajak yang sedang atau dilabeli sebagai wajib pajak kriteria tertentu itu statusnya tidak dicopot ya atau tidak mempengaruhi nih ya teman-teman, tidak mempengaruhi status wajib pajak kriteria tertentu. Maka di sini memang sifatnya itu kan memang relaksasi ya yang diberikan oleh DJP. Jadi walaupun teman-teman melaporkan nanti SPT tahunannya itu telat ya, jatuhnya telat kan pelaporannya karena lapornya baru di bulan Mei, tetapi tidak mengubah status permohonan penetapan wajib pajak kriteria tertentu. Itu aja ya teman-teman dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa memberikan like dan subscribe.